Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Gina. Di sini saya akan menjelaskan review buku yang berjudul Invention 1001: The Enduring Legacy of Muslim Civilization dari karyanya Salim T.S. Al-Hasani. Oke, langsung aja kita bahas tentang buku ini ya. Nah, dalam buku ini terdapat 7 konten. Yang pertama ada rumah, yang kedua tentang rumah sekolah, yang ketiga tentang pasar, yang keempat tentang rumah sakit, yang kelima tentang perkotaan, yang keenam tentang dunia, dan yang terakhir ada tentang alam semesta. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu bab pendahuluan dulu ya. Nah, di dalam buku ini berisi pengetahuan mengenai warisan ilmiah peradaban Muslim dari teori, penemuan, perangkat, proses, dan ide yang pertama kali. Penemuan-penemuan yang diadopsi, dikembangkan, dan disebarkan pada zaman cendekiawan Muslim. Kita masuk ke bab pertama, yaitu bab rumah. Nah, dalam bab ini mengisahkan penemuan 1000 tahun yang lalu, dari catur hingga kamera, dan rumah yang dibangun pada hari ini dikemas dengan benda-benda yang dipengaruhi oleh awal peradaban Islam. Catur datang ke Persia melalui India pada abad ke-9 dan menyebar ke seluruh peradaban Muslim. Selanjutnya, di bab kedua mengenai sekolah, membahas tentang pengaruh peradaban Islam yang cukup besar terhadap perkembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan seperti matematika, sains, seni, bahasa, dan lainnya. Pada akhir abad ke-8, ahli kimia bernama Jabir bin Hayyan menyuling wewangian dari tumbuhan dan bunga. Praktek yang ia lakukan menyebar hingga ke Eropa. Nah, kenapa adanya parfum sampai saat ini? Itu berkat ahli kimia yang namanya Jabir bin Hayyan ini, karena dia yang pertama kali mengembangkan parfum ini. Matematikawan pada zaman dahulu juga mengembangkan konsep nol dan sistem matematika desimal yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya di dalam bab 3 yaitu pasar. Dari 3 benua, jaringan perdagangan dikembangkan dan tumbuh sejak abad ke-8, mendorong pertukaran ide kreatif untuk suplai energi, bercocok tanam, dan memproduksi barang. Pedagang, penguasa, dan peziarah melakukan perjalanan antar kota di Afrika, Selat Asia, dan Eropa, membawa serta kekayaan dan ide-ide baru. Kemudian pada abad ke-16, Insinyur Taqi al-Din bin Ma'ruf mengembangkan pompa air untuk memudahkan irigasi pertanian. Pada bab keempat membahas tentang rumah sakit. Nah, di bab ini membahas mengenai sistem perawatan kesehatan yang berkembang pada masyarakat Muslim awal. Kemudian membahas juga tentang perawatan rumah sakit, operasi, dan banyaknya variasi obat-obatan yang dikembangkan dari pengetahuan kuno dan penelitian baru. Pasien di masyarakat Muslim telah mengkonsumsi pil, pastil, sirup, dan bubuk buyar seperti yang kita konsumsi juga sekarang, dan dahulu itu juga sudah dilakukan berbagai macam operasi. Hingga bahkan pernah ada operasi untuk menghilangkan katarak. Nama ilmuannya bernama Al-Jahrawi, yang merupakan seorang ahli bedah pada abad ke-10, mengembangkan banyak instrumen bedah yang masih digunakan hingga sampai saat ini.
Ibn Sina, seorang dokter dan filsuf pada abad ke-11, mengajarkan secara luas tentang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dia juga mengembangkan metode pengobatan untuk mengobati patah tulang yang masih dianut oleh para dokter hingga sampai saat ini. Selanjutnya, di bab kelima, bahas tentang kota. Dalam bab ini, mengeksplorasi warisan arsitektur antara dunia modern dan peradaban Islam. Arsitektur peradaban Muslim mendemonstrasikan berbagai macam ilmu baru dan banyak digunakan kembali dan diadaptasi di seluruh dunia. Master arsitek Sinan membangun Masjid Sulaimaniyah berkubah yang tahan terhadap gempa di Istanbul pada abad ke-16. Mendesain interior dengan filter ruangan untuk membersihkan asap dari udara yang dikeluarkan dan mengumpulkan jelaga untuk membuat tinta. Pada bab ke-6 membahas mengenai dunia. Di bab ini, peradaban Muslim mempengaruhi pembuatan peta dan cara kita melihat dunia sampai saat ini. Ibnu Battuta meninggalkan rumah pada tahun 1325 untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah dan kembali lagi pada 3 dekade kemudian setelah menjelajahi batas-batas tanah Muslim. Peta dunia digambar oleh sarjana Maroko Al-Idrisi. Ia menciptakan berabad-abad yang lalu sebelum Marco Polo ataupun Columbus. Pada bab ke-7 kita akan membahas mengenai alam semesta. Nah, alam semesta ini membahas cara astronom, filsuf alam, dan pembuat instrumen dalam peradaban Muslim untuk memperluas pengetahuan kita mengenai alam semesta. Instrumen astronomi dibuat dan disempurnakan oleh pengrajin bernama Maryam Al-Izliyah. Ia membangun astrolabe untuk penguasa Aleppo di Suriah Utara. Pada abad ke-16, astronom Taqi al-Din menggunakan alat pengamatan bintang seperti kuadran, sextant dalam versi yang besar untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Nah, kita bahas mengenai timeline pembangunan dalam peradaban Muslim dari tahun 632 sampai tahun 1796. Per tahun 632, Nabi Muhammad meninggal dan Abu Bakar menjadi penguasa Muslim. Selanjutnya, tahun 637, Islam menyebar ke Persia, Palestina, Syria, Lebanon, dan Irak, dan terakhir ke Mesir. Kemudian pada 644, kincir angin yang menggerakkan batu kilangan di Persia dibangun. Per tahun 691, dimulainya pembangunan Masjid Berkubah Batu di Yerusalem. Dan kemudian pada tahun 700, Islam menyebar ke Spanyol. Selanjutnya, pada tahun 858, astronom Al-Batani lahir. Ia menentukan akurasi pengukuran astronomi. Tahun 864, Al-Razi lahir. Ia menjadi seorang fisikawan, kimiawan, dan guru kedokteran. Ia juga dijuluki sebagai bapak klinik dan eksperimental obat-obatan. Pada tahun 880, Sinan Ibn Sabit bin Qurol, dokter dan inspektur rumah sakit Baghdad lahir. Ia memulai layanan rumah sakit keliling untuk pedesaan. Tahun 913, Khalifah Al-Bashir Al-Muqtadir mendirikan rumah sakit Al-Muqtadiri di Baghdad, dan mamanya juga mendirikan rumah sakit di Baghdad. Pada tahun 936, Al-Zahrawi, seorang ahli bedah di Cordoba, lahir.
Ia menemukan ilmu bedah, puluhan instrumen bedah, dan juga menulis buku bedah untuk pertama kalinya. Pada tahun 950, Al-Farabi dari Baghdad meninggal. Ia merupakan orang yang menemukan nenek moyang dari biola. Pada tahun 965, fisikawan Ibn al-Haytham lahir. Dia menemukan dan mencetus teori revolusi optik. Pada tahun 973, Al-Biruni, polimet, astronom, dan matematikawan, mengukur keliling dari bumi. Nah, pada tahun 972, Universitas Al-Azhar dibangun oleh Fatimiyah di Kairo. Jadi, Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo itu sudah sangat lama dibangunnya, ternyata ya. Kemudian pada tahun 980, Ibn Sina lahir. Ia menulis standar dari obat-obatan. Tahun 1009, ahli astronomi Ibn Yunus meninggal di Kairo. Ia meninggalkan ribuan catatan akurat termasuk 40 konjungsi planet dan gerhana bulan. Pada tahun 1050, Konstantin Afrika bergerak dari Tunisia menuju Salerno, memprakarsai transfer ilmu kedokteran Islam ke Eropa. Selanjutnya, pada tahun 1065, Madrasah Nizamiyah, sekolah pertama di Baghdad, dibangun oleh Nizam al-Mulk. Pada tahun 1091, Abu Marwan Ibn Juhur lahir. Dia merupakan pioner bedah eksperimental dan rekan penulis dengan Ibn Rushd dari teks medis ensiklopedia asli. Dua bersaudara ini menjadi seorang dokter. Pada tahun 1126, Ibn Rushd lahir. Ia merupakan seorang dokter yang berprestasi yang menulis Al-Kulliyat fi Al-Tif. Pada tahun 1143, Robert dari Chester menerjemahkan Al-Quran dan karya-karya dari Al-Khawarizmi. Tahun 1154, rumah sakit yang besar untuk belajar dibangun di Damaskus oleh Nur al-Din Zami. Pada tahun 1185, kuil gereja dibangun di London meniru desain kubah batu di Yerusalem. Tahun 1210, Ibn al-Nafis lahir. Ia seorang sarjana fikih dan dokter pertama yang menemukan sirkulasi paru-paru. Selanjutnya pada tahun 1254, Raja Alfonso El Sabio mengesahkan perguruan tinggi Latin dan Arab di Sheffield. Tahun 1311, Konsili Ekumenis dari Wina memutuskan untuk mendirikan sekolah-sekolah studi Arab dan Islam di universitas di Paris, Oxford, Bologna, dan Salamanca. Pada tahun 1385, Serafiddin lahir. Ia merupakan seorang ahli bedah Ottoman. Dia melanjutkan pekerjaan Al-Zahrawi dan Ibnu Al-Kuf dalam menulis pelajaran bedah. Pada tahun 1432, Ibn Majid lahir di Arab. Ia adalah seorang master navigator dan dikatakan telah membimbing Vasco da Gama dari Afrika Selatan ke India. Pada tahun 1489, Kochami Marsinun lahir. Ia merupakan seorang arsitek terkenal, membangun Selimiye Turki dan Masjid Sulaimaniyah dan lainnya. Pada tahun 1571, Johannes Kepler lahir. Ia mengambil karya Ibn al-Haytham pada karya-karya optiknya. Pada tahun 1606, Edmund Castle lahir. Ia mengajarkan cara penggunaan
pekerjaan medis Avicenna. Selama lebih dari 18 tahun, ia menyusun kamus dari 7 bahasa Asia. Per tahun 1611, astronom Polandia Johannes Hevelius lahir. Ia mendeskripsikan Ibn al-Haytham sebagai simbolisasi pengetahuan melalui akal dan Galilea Galilei sebagai simbolisasi pengetahuan melalui indera. Pada tahun 1642, Isaac Newton lahir yang mengkopi terjemahan buku optik oleh Ibn al-Haytham dalam bahasa Latin di perpustakaannya. Kemudian tahun 1656, ilmuwan dan astronom Edmund Halley lahir. Ia menerjemahkan edisi bahasa Arab dari matematika Yunani dan pengamatan yang diteliti oleh Al-Battani. Per tahun 1682, Duta Besar Maroko untuk London, Muhammad Ibn Hadu terpilih sebagai rekan dari Royal Society in London. Pada tahun 1729, Duta Besar di Inggris, Kasem Aga, menulis tentang tersebar luasnya suntikan cacar di Afrika Utara. Pada tahun 1796, Edward Jenner melakukan tes suntikan dengan cacar sapi. Nah, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari buku ini, kita bisa tahu dari zaman dahulu itu sudah ada sifat ulil albab yang telah terkandung dalam diri-diri ilmuwan Islam. Mereka memiliki pemikiran yang luas dan mendalam, dapat berpikir tajam, kuat, serta dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang mereka temukan. Sehingga sekarang kita dapat mempelajari ilmu dan sejarah yang mereka berikan. Dalam buku ini juga berkaitan dengan ilmu teknik lingkungan. Salah satunya, sejak dahulu sudah digunakannya kincir angin yang berguna untuk memompa air untuk sistem irigasi kebun dan pertanian. Hingga sampai saat ini, energi dari kincir angin itu digunakan juga sebagai energi alternatif untuk kehidupan di masyarakat kita. Sampai sini dulu review buku yang saya jelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.